cek sound. Hari ini gue mau sharing tentang gimana caranya ngedownload Anaconda dan gimana cara kita ngerun Python di terminal dan di IDE. Yuk langsung, kuy. Gue buka dulu. Oh iya, kalau kalian nggak mau pakai Anaconda atau kalian nggak mau download Anaconda, nggak apa-apa ya. Kalian bisa download Python aja di website python.org. Terus kalian pilih yang ada tulisan downloads. Kalian klik Python 3.8.2 yang paling baru ya. Tapi gue saranin sih kalian download Anaconda. Kenapa? Karena kalau kalian turunin ke bawah nih website Python, nah dia bakal ada bagian use Python 4. Nah, kalau kalian pakai Anaconda, semua package-package yang ada di dalam Python ini seperti Django, Flash, tkinter, TensorFlow, NumPy, Pandas itu udah include. Jadi kita nggak perlu download package-nya satu-satu gitu, ribet kan? Oke, langsung kita masuk ke website Anaconda. Di sini ada download, kita klik download. Oh ya, Anaconda itu apa sih? Anaconda itu adalah distribusi yang free dan open source ya. Anaconda itu untuk programming language Python dan R. Nah, si Anaconda ini biasa dipakai untuk scientific computing gitu. Seperti data science, machine learning, data visualization, data analyzing, data processing. Biasanya yang berhubungan dengan data ya. Oke, kalau kalian di sini lihat tuh ada Jupyter, Spider, NumPy, SciPy, Pandas, ini semua berhubungan dengan scientific computing ya. Oke, kalau kalian udah ini kalian pencet download. Nah, kalian pilih Python 3.7 atau Python 2.7. Gue saranin sih Python 3.7 ya, karena Python 2.7 udah mau punah. Di Anaconda itu ada namanya Conda ya. Bedanya Conda sama Anaconda itu apa sih bedanya? Jadi Conda itu gabungan dari pip dan VNV ya. Kalau kalian pernah dengar di Python tuh adanya namanya VNV atau Environment Manager-nya si Python. Dan ada juga namanya pip. Ya kan, pip itu adalah package manager si Python. Jadi kalau kalian mau download package contoh kayak NumPy, nah pakai pip ya. Kalau VNV itu kalau kalian mau buat environment baru, pakai si VNV. Sedangkan kalau Conda itu adalah gabungan dari pip dan VNV. Jadi kita pakai Conda nanti buat nge-install package. Kita juga pakai Conda untuk ngebuat environment baru. Oke. Kalau kalian udah download Anaconda, kalian buka terminal. Kita cek nih apakah Anaconda udah download. Nah, kalau Anaconda udah download, biasanya di depannya ini ada base nih. Ada tulisan base. Base itu adalah default environment defaultnya si Conda. Nah, kalau kalian mau cek versi Condanya, kalian bisa Conda -- version. Nah, Conda 4.8.3 ya. Kalian kalau mau cek juga environment-nya ada apa aja, kalian bisa pakai Conda info -- and vis. Itu bakal ngelis semua environment di dalam Conda kalian. Ini karena gua udah buat environment baru, ada namanya coding kuy, jadi dia bakal ke show. Nah, kalau kalian mau cek semua package atau package apa aja yang udah keinstall di Conda, kalian bisa klik Conda list. Nah, dia bakal keluar tuh semua package yang udah keinstall di Anaconda ya. Nah, kalau kalian mau deactivate si Conda tersebut, kalian bisa pakai ini nih, Conda deactivate. Nah, tuh. Jadi environment Conda udah nggak ada tuh, base udah hilang ya. Kalian kalau mau aktivasiin lagi Conda activate ya. Oke. Terus sekarang gimana caranya kalau gue mau buat environment baru gitu? Gue nggak mau pakai default environmentnya si Conda. Kalian bisa buat environment baru dengan Conda create -- name. Terus nama environmentnya apa? Misalnya contoh tes ya, tes. Nah, cet y, enter. Nah, bakal buat. Kalau kalian mau lihat Conda info envis lagi. Nah, udah ada ya si environment testnya itu. Nah, ini kan tapi masih belum keaktifin nih. Environment yang aktif masih si base kan, atau si environment defaultnya kan. Kita bisa lihat environment yang aktif dari ini nih, yang ada bintangnya ini tandanya dia yang aktif gitu. Nah, caranya kalau kita mau aktifin environment yang baru kita buat, caranya kita deactivate dulu nih si base-nya. Deactivate dulu.
Terus kita baru aktivasiin si environment test tersebut, activate test. Oke, udah ganti ke test ya guys, mantap. Nah sekarang coba gua deactivate dulu, terus activate base dulu. Sekarang gimana caranya kalau kita mau nge-remove, ya kan, kita mau nge-delete environment yang udah kita buat gitu. Kalian bisa pakai Conda remove dash name, terus nama environment kalian test ya, dash all. Nah ini udah ke remove nih. Kalau kalian info nvis lagi, tuh udah nggak ada ya, tes environment test udah nggak ada ya, mantap. Kalau kalian mau cek Python atau versi Python kalian tuh versi berapa, kalian bisa ketik python dash version Python 3.7.6 ya. Nah kalau kalian mau pakai Conda buat nge-install package tuh, kalian bisa nih misalnya Conda search, kita search ya, ada misalnya package numpy nih, kita search ya package numpy, tuh dia bakal loading. Nah dia bakal keluar tuh numpy kayak. Kalau kalian mau install numpy, kalian bisa pencet Conda install numpy gitu. Oke, dia bakal loading, bakal ke download. Nah sekarang gimana caranya kita nge-run Python di terminal. Oke, caranya gampang, kalian tinggal ketik aja Python tuh. Nah dia bakal aktif tuh ya, Python 3.7.6 ya. Tuh ada tulisan Conda-nya tuh. Nah ini udah, kalian sebenarnya udah bisa ngoding di sini. Contoh kalian ketik print hello bro, kalian enter, tuh dia bakal keluar hello bro ya. Nah terus kalian mau coba misalnya 2 tambah 5, tuh 7 ya. Terus 10 dikurang 3, tuh. Terus 9 dibagi 2, tuh 4,5. Terus 3 pangkat 2, 9 ya. Nah jadi kalian udah bisa nih nge-run Python di terminal. Oke mantap ya, sip. Oke teman-teman, kalau kita udah bisa nge-run Python di terminal, sekarang gue mau sharing gimana cara kita nge-run Python di IDE ya. Oke, pertama-tama apa sih itu IDE? IDE itu adalah Integrated Development Environment ya, singkatannya. Jadi sebenarnya IDE itu untuk memudahkan kita aja untuk membuat suatu program gitu, untuk ngoding jadi lebih gampang lah gitu. Nah, lebih enak lagi kalau kita udah download Anaconda, kalian nggak perlu pusing gitu harus download IDE lagi, karena di dalam Anaconda itu udah include banyak IDE, Jupyter, Spider, PyCharm, VS Code, RStudio, udah banyak gitu. Nah kalian tinggal pilih aja nih mau pakai apa. Kalau misalnya kalian mau pakai IDE lain, contoh kayak Sublime, Atom, kalian tinggal download aja ya mas di websitenya. Mantap ya Anaconda ya. Oke teman-teman, ini gue udah masuk di VS Code ya. Sini gue pakai VS Code. Nah, sekarang gimana pertama kali caranya kita konfigurasi dulu nih biar VS Code kita bisa nyambung ke Python yang ada di komputer kita nih. Pertama-tama, kalian lihat nih yang ada di pojok bawah kiri nih. Ya, ada tulisan Python bla bla bla, kalian pencet. Nah, kalau kalian mau cocokin Python kalian dengan Python yang ada di Anaconda yang udah kalian download, kalian search aja nih Anaconda. Nah, kalian pilih tuh environment mana yang mau kalian pakai. Nah gua kan ada buat environment coding koi. Nah jadi dia ada pilihannya, kita pakai yang base aja contoh ya, base. Nah bisa juga kalau kalian mau cek di terminal path Python file kalian tuh ada di mana, bisa ketik which Python gitu ya. Nah dia bakal kelihatan tuh Python kalian ada di folder Anaconda 3/bin/python ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke VS Code nih. Sekarang kita coba langsung ngoding ya. Kita coba print hello world ya kan. Biasa, semua programmer harus nyobain hello world. Terus kita run F10. Bisa ya, keluar tuh ya, hello world. Oke mantap, berarti kita udah bisa nih guys nge-run Python di terminal. Kita udah juga bisa nge-run Python di IDE ya kan. Kalau gitu next video kita langsung mulai belajar ngoding di Python. Oke, mantap, sip teman-teman. Bye bye.